Kita semua kan menghadapi masalah setiap hari ya. Mulai dari yang sepele banget kayak, sarapan apa ya hari ini? Hahaha, iya. Sampai yang bikin kepala pusing misalnya menengahi konflik antar rekan kerja. Tapi pernah nggak Anda berhenti sejenak dan mikir, jangan-jangan beberapa masalah itu memang nggak dirancang untuk diselesaikan? Menarik. Oke, jadi materi yang Anda bagikan ini seru banget karena langsung membedah anatomi dari masalah itu sendiri. Di pembahasan kali ini, kita mau coba kupas tuntas berbagai kategori masalah, dan ini bukan cuma teori akademis yang bikin ngantuk loh. Betul. Ini lebih kayak kacamata baru yang bisa mengubah total cara Anda melihat setiap tantangan, baik di rumah maupun di kantor. Betul sekali. Sumber-sumber ini pada dasarnya ngasih kita semacam peta gitu. Ada masalah yang jelas, ada yang kabur kayak kabut, terus ada yang disebut masalah pelik atau wicked problems. Wicked problems. Dan bahkan ada kategori untuk masalah yang, ya, lebih baik kita terima sebagai fakta kehidupan aja. Paham perbedaannya itu langkah pertama supaya energi kita nggak habis percuma. Oke, mari kita bongkar satu persatu ya. Sumber Anda ini memulai dengan 4 kategori besar. Yang pertama ini yang paling akrab buat kita. Masalah yang terdefinisi dengan baik. Well-defined problems. Betul. Contoh klasiknya, seperti yang disebut di materi, adalah teka-teki sudoku. Tepat. Di Sudoku itu tujuannya super jelas. Isi semua kotak, aturannya kaku, ada metodologis buat menyelesaikannya, dan yang paling penting, Anda tahu persis kapan Anda selesai dan berhasil. Ada rasa puas yang pasti gitu ya. Nah, itu dia. Ada kepuasan instan. Tapi di sini jebakannya kan, kepuasan dari masalah yang terdefinisi dengan baik ini bisa bikin kita ketagihan. Kita jadi lebih suka hadapi masalah yang rapi dan terukur. Dan akhirnya malah jadi takut atau enggan menyentuh masalah di dunia nyata yang lebih berantakan. Dan sebagian besar, masalah di dunia nyata memang berantakan. Kita jarang banget, bahkan mungkin nggak pernah nemu masalah sepenting karir atau hubungan yang punya manual penyelesaian. Seperti Sudoku tadi ya, Iya, inilah yang membawa kita ke kategori kedua. yaitu Masalah yang tidak terdefinisi dengan baik. ill-defined problems. Sumber Anda kan kasih contoh makro kayak mengatasi perubahan iklim. Tujuannya sendiri sudah kabur. Benar. Apa artinya mengatasi? Apa itu membalikan dampaknya? Atau sekedar beradaptasi? Solusinya pun sama-sama nggak jelas. Dan ini relevan banget di skala personal kan. Sangat. Coba pikirkan tujuan kayak meningkatkan kebahagiaan. Nggak ada satu formula pasti, kan? Nggak ada daftar langkah 1, 2, 3 yang dijamin berhasil. Anda nggak bisa centang kotak selesai pada tujuan jadi orang tua yang lebih baik. Ini proses. Sebuah perjalanan tanpa titik akhir yang jelas. Tepat sekali. Tunggu, dari masalah yang tidak jelas ini, ada satu subkategori yang dibahas mendalam yang disebut masalah pelik, wicked problems. Istilah ini dari Horst Rittel. Apa sih yang membedakan masalah pelik ini dengan masalah yang sekedar sulit? Pertanyaan bagus. Sulit itu mungkin kayak mendaki gunung tinggi, tapi rutenya jelas. Oke. Nah, pelik itu kayak berada di hutan lebat tanpa peta dan kompas, di mana setiap langkah yang Anda ambil bisa jadi malah bawa Anda lebih dalam ke hutan. Sumbernya menjabarkan beberapa ciri khas. Pertama, masalahnya sendiri sulit sekali didefinisikan. Definisinya aja udah jadi perdebatan ya. Betul. Contohnya, mengurangi kemiskinan. Apa artinya miskin? Batasannya di mana? Setiap orang bisa punya definisi beda. Oke, itu yang pertama. Lalu? Kedua, nggak ada solusi yang benar atau salah. Cuma ada yang lebih baik atau lebih buruk. Dan setiap solusi yang Anda coba, hampir pasti akan memunculkan masalah baru. Wah, Ketiga, dan ini yang paling krusial, masalah ini melibatkan banyak sekali pihak dengan kepentingan yang saling bertabrakan. saya jadi ingat waktu dulu coba terapkan sistem kerja baru di tim. Niatnya baik, biar efisien, tapi malah jadi berantakan. Tim A merasa dirugikan, tim B merasa beban kerjanya nambah. Ternyata itu contoh wicked problem skala mikro ya. Persis, itu contoh yang sempurna. Setiap solusi malah memunculkan 3 masalah baru. Benar. Dan disinilah pencerahannya. Kalau Anda sadar sedang menghadapi wicked problem, pola pikir Anda akan berubah total. Anda berhenti bertanya, gimana cara nyelesainya sendirian? Tapi mulai bertanya, Langkah kecil apa yang bisa saya ambil untuk membuat situasi ini sedikit lebih baik hari ini? Tekanan untuk menemukan solusi ajaib itu hilang.
Anda terbebas dari frustrasi. Itu membebaskan sekali sih dari tekanan menyelesaikan, jadi fokus berkontribusi. Nah, ini membawa kita ke kategori terakhir yang paling radikal, masalah yang tidak dapat dipecahkan. Contohnya, menghentikan proses penuaan. Benar. Dan ada kutipan luar biasa dari Shimon Peres di materi Anda. Jika sebuah masalah tidak memiliki solusi, itu mungkin bukan masalah, melainkan sebuah fakta. Bukan untuk dipecahkan, tetapi untuk dihadapi seiring waktu. Wah, itu cara pandang yang radikal ya. Berarti banyak hal yang kita anggap masalah sehari-hari, misalnya lalu lintas yang macet tiap pagi, Nah, itu contoh bagus. mungkin lebih baik dilihat sebagai fakta kehidupan yang harus kita kelola, bukan kita selesaikan. Gitu ya maksudnya? Anak kan nggak bisa menyelesaikan kemacetan Jakarta sendirian. Tepat sekali. Tapi Anda bisa mengelola respons Anda terhadapnya. Berangkat lebih pagi, cari rute alternatif, atau ya mendengarkan pembahasan ini di mobil. Betul. Jadi energi dialihkan dari perlawanan sia-sia ke adaptasi yang cerdas. Tepat. Oke, jadi kita sudah bahas 4 kategori besar yang cukup filosofis ya. Tapi gimana dengan masalah sehari-hari yang lebih praktis? Kayaknya sumber Anda juga punya kerangka untuk memetakan tumpukan cucian kotor di pikiran kita ya. Analogi yang bagus. Betul. Selain 4 kategori tadi, ada cara lain buat melakukan triase masalah harian. Yang pertama berdasarkan hubungannya dengan waktu dan frekuensi. Ini kayak matriks Eisenhower ya. Ada masalah mendesak versus tidak mendesak. Terus ada juga pembagian berdasarkan frekuensi, rutin, sesekali, dan tak terduga. Benar. Masalah rutin kayak bayar tagihan. Sesekali kayak ban mobil bocor. Tak terduga, misal ada panggilan darurat dari keluarga. Dan jebakan paling umum yang kita semua alami adalah tirani kedaruratan. Kita seringkali habisin energi kita buat memadamkan api-api kecil yang mendesak, tapi nggak penting. Sementara yang penting tapi nggak mendesak. Seperti merencanakan dana pensiun, jaga kesehatan, itu terus kita tunda. Kategorisasi ini bantu kita bertanya, ini beneran harus saya selesaikan sekarang? Atau cuma terasa mendesak karena notifikasinya paling berisik ya. Nah, tepat. Oke, selain soal waktu, masalah juga bisa beda banget rasanya tergantung apakah itu menimpa kita doang atau orang banyak. Sumber Anda membahas ini juga kan, berdasarkan dampak dan sumbernya. Benar, ada skala dampak, mulai dari pribadi, keluarga, komunitas, sampai global. Lalu ada pembedaan yang sangat fundamental, yaitu asal masalah, internal atau eksternal. Nah, ini dia. Membedakan antara internal dan eksternal ini sepertinya kunci untuk menjaga kewarasan. Sangat. Ini bantu kita jawab pertanyaan krusial. Di mana energi saya paling efektif digunakan? Anda nggak bisa mengendalikan resesi ekonomi global. Itu eksternal. Tapi, Tapi Anda bisa mengendalikan kebiasaan belanja dan menabung Anda. Itu internal. Fokus pada lingkaran kendali Anda adalah resep anti-stres yang paling ampuh. ngomong-ngomong soal kontrol dan fokus, ini nyambung ke bagian yang menurut saya paling mengubah cara pandang dari materi ini. Ini bukan lagi soal mengelola masalah, tapi soal sengaja memilih masalah yang lebih besar untuk dipecahkan. Gimana tuh maksudnya? Ya. Ini pergeseran dari reaktif jadi proaktif. Idenya adalah kesulitan itu kayak pusat kebugaran untuk karakter kita. Sumber Kerry Anda berargumen bahwa orang-orang yang paling tangguh, adaptif, dan inovatif adalah mereka yang nggak lari dari masalah besar, tapi justru mencarinya. Inovasi lahir dari masalah yang rumit, Betul. bukan dari kenyamanan. Dan yang bikin saya kaget, sumber ini mencoba mengukurnya. Ada semacam formula untuk menentukan besaran sebuah masalah, lengkap dengan bobot presentasinya, ukuran audiens yang kena dampak solusi tersebut. Mari kita bedah itu sebentar. Artinya, nilai sebuah masalah paling ditentukan oleh berapa banyak orang yang akan dapat manfaat kalau masalah itu terpecahkan. Tepat. Pantesan ya individu atau perusahaan yang kita anggap sukses besar, penemu vaksin atau pencipta teknologi, mereka berhasil karena mereka memecahkan masalah bagi jutaan atau bahkan miliaran orang. Ini juga mengubah cara kita memandang karir. Pertanyaannya bukan lagi sekedar, apa passion saya? Tapi bergeser menjadi, masalah berskala besar apa yang membuat saya peduli dan ingin ikut memecahkannya? Wow, dan ini membawa kita ke sebuah kritik tajam yang diangkat di materi Anda. Mengapa sistem pendidikan kita jarang banget mengajarkan cara menemukan masalah-masalah besar ini? Tepat.
Fokusnya hampir selalu pada menghafal solusi untuk masalah yang jawabannya udah ada di belakang buku. Kita dilatih jadi penjawab soal yang hebat, bukan penanya yang tajam. Kita jarang sekali dilatih untuk melihat dunia di sekitar kita, mengidentifikasi gesekan, lalu membingkainya sebagai masalah yang layak dipecahkan. Keterampilan menemukan masalah atau problem finding, ini adalah cikal bakal inovator sejati. Oke, ini pertanyaan penting. Kalau sistem pendidikan kita fokusnya menjawab, lalu bagaimana kita bisa melatih diri sendiri untuk jadi penemu masalah yang lebih baik? Apa ada langkah praktisnya menurut sumber ini? Tentu, sumber ini menyarankan untuk mulai dari skala kecil dengan melatih otot observasi kita. Pertama, perhatikan gesekan atau friction di sekitar Anda. Proses apa yang terasa lambat atau menjengkelkan? Oke. Kedua, dengarkan keluhan orang lain dengan saksama. Keluhan itu seringkali sinyal tersembunyi dari adanya masalah. Seseorang yang mengeluh, "Duh, ribet banget sih ngurus dokumen ini," sebenarnya sedang menunjukkan adanya peluang perbaikan. Jadi intinya jadi lebih peka terhadap sekitar, bukan cuma nerima keadaan apa adanya, tapi mulai bertanya, kenapa ini harus begini, apa nggak bisa lebih baik? Persis. Dan yang ketiga adalah dengan sengaja keluar dari gelembung Anda. Bicaralah dengan orang-orang yang punya latar belakang dan masalah yang sangat berbeda dari Anda. Ini akan membuka mata. Latihan-latihan kecil ini secara bertahap akan mengubah Anda dari seorang problem solver pasif menjadi problem finder yang aktif. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Mengkategorikan masalah, dari yang sepele sampai yang pelik, ini bukan sekedar latihan intelektual. Ini adalah perangkat praktis untuk mengelola stres, memfokuskan energi, dan, yang paling penting, untuk mulai secara sadar memilih tantangan yang lebih besar dan bermakna. Ini benar-benar ngubah cara kita mikir sih. Dari yang tadinya cuma jadi penerima pasif masalah, menjadi pencari aktif tantangan yang selaras dengan nilai dan potensi terbesar Anda. Anda berhenti hanya mengidentifikasi masalah yang ada di depan mata. Dan mulai menemukan masalah yang layak dipecahkan. Benar sekali. Saat Anda menutup pembahasan kita ini, coba renungkan sejenak. Dari semua masalah yang Anda hadapi minggu ini, berapa banyak yang sekedar terjadi pada Anda, dan berapa banyak yang benar-benar Anda pilih untuk dipecahkan? Dan pertanyaan yang lebih penting lagi, apa satu masalah yang ingin Anda cari, sebuah tantangan yang terasa lebih besar dari rutinitas harian, yang jika Anda mulai pecahkan, bisa mengubah segalanya?